Shalom Ibu Bapak Saudaraku, mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kepuasan sejati dalam hidup adalah ketika kita menyadari bahwa hidup itu bukanlah hak, melainkan karunia atau anugerah. Mengingat hidup adalah karunia atau anugerah, maka sudah selayaknya apabila hidup ibu bapak, saya dan saudara dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan Sang Pemberi anugerah itu, yakni Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Dalam konteks ini ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, persiapkan diri dengan maksimal untuk dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan jalan satu, bertekun dalam doa. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mengapa mereka harus bertekun di dalam doa? Karena ibu bapak saudaraku, bukan hanya identitas yang baru diberikan kepada mereka, yakni pasal 1 ayat yang ke-8. Mohon maaf. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka bukan lagi murid-murid, tetapi murid sekaligus saksi Kristus yang akan menyaksikan, membagikan kasih Kristus. Dan lingkupnya adalah bukan hanya Yerusalem, tetapi seluruh dunia. Di sana dikatakan mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mengingat lingkup tugas mereka, yakni sampai ke ujung bumi, maka mereka mempersiapkan diri dengan bertekun dalam doa. Memang Roh Kudus yang adalah Allah sendiri akan menyertai mereka. Akan tetapi penyertaan Allah melalui Roh Kudus itu tidak akan pernah bisa maksimal memakai mereka apabila mereka tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya mereka bertekun di dalam doa. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sudah selayaknya ibu bapak saya dan saudara juga bertekun di dalam doa. Mengingat ibu bapak saya dan saudara adalah saksi Tuhan Yesus, di mana orang yang merasakan kasih Kristus dan membagikan kasih itu kepada siapapun juga, dan lingkupnya adalah seluruh dunia. Dan itu memerlukan ketekunan doa, karena doa mengubah segala sesuatu, doa menghadirkan segala sesuatu, dan doa menjangkau segala sesuatu. Dan terlebih dari itu, ibu bapak saya dan saudara punya segala sesuatu di dalam Yesus yang harus ibu bapak saya dan saudara bagikan kepada semua orang. Ibu bapak saudaraku, pernah dikisahkan seorang anak yatim piatu. Tentu hidupnya menderita, karena hidupnya berangkat dari belas kasihan dari para tetangganya. Itulah sebabnya hari itu dalam tangisan ia berjalan-jalan di taman. Dan saat berjalan-jalan itu, tiba-tiba telinganya mendengar jeritan.
Dan ketika ia mendatangi sumber cerita itu, ia melihat seekor kupu-kupu sedang terjepit dan tubuhnya tertusuk duri pagar taman itu. Secepatnya ia mengulurkan tangan dan membebaskan kupu-kupu itu dari jepitan dan tusukan duri. Setelah dibebaskan, bukannya kupu-kupu itu terbang, tetapi tiba-tiba kupu-kupu itu berubah menjadi malaikat dan berkata kepada anak yatim itu, "Terima kasih karena engkau sudah membebaskanku. Oleh sebab itu, sebagai ucapan terima kasihku kepadamu, mintalah apa saja, aku akan memberikan kepadamu." Lalu sebentar anak kecil itu mengusap-usap matanya lalu berkata, "Aku ingin bahagia." Lalu sang malaikat itu berbisik di telinga anak itu, lalu terbang pergi menghilang. Ibu bapak saudaraku, terhitung hari itu anak yatim yang tumbuh menjadi dewasa dan besar itu tersenyum dan menikmati kebahagiaan sedemikian rupa. Dan kebahagiaannya itu begitu memancar dari hidupnya sehingga membuat seluruh kampung dan kampung-kampung di sekitarnya mulai bertanya-tanya apa rahasia sehingga anak yang sudah tumbuh dewasa itu begitu berbahagianya. Tetapi setiap kali ia ditanya, jawabannya cuma satu, "Malaikat berbisik di telinga saya." Ketika ditanya, "Apa yang dibisikkan malaikat di telingamu?" Anak itu hanya tersenyum dan berkata, "Rahasia." Sampai akhirnya menjelang kematiannya ibu bapak saudaraku, banyak orang mendatangi mengelilingi ranjangnya dan bertanya lagi, "Apa rahasianya hidupmu bahagia?" Lalu akhirnya anak yang berbahagia yang menjelang kematiannya ini membuka matanya dan berkata, "Malaikat waktu itu berbisik di telingaku. Yang dibisikkan di telingaku adalah tidak peduli orang seberapa kayanya, seberapa tinggi pangkatnya, seberapa pintarnya, mereka semua memerlukanku. Itulah yang membuat saya berbahagia." Ibu bapak saya dan saudaramu, saya kasih tahu kepada ibu bapak saudaraku, di dalam Yesus Kristus, ibu bapak saya dan saudara adalah saksinya, dan semua orang memerlukan ibu bapak saya dan saudara, karena ibu bapak saudaraku memegang rahasia kunci surga. Hanya di dalam Yesus Kristus firman Allah mengajar kepada kita, "Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak akan dihukum." Markus 16 ayat 16. Artinya ibu bapak, rahasia hidup kekal ada di dalam ibu bapak saya dan saudara, dan semua orang memerlukan hidup kekal itu. Itulah sebabnya semua orang memerlukan ibu bapak saya dan saudara. Lalu yang kedua, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semua orang perlu sukacita. Padahal kunci sukacita ada di dalam tangan ibu bapak saya dan saudara, yakni melalui berita kasih Kristus itu. Semua orang memerlukan damai sejahtera. Padahal damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, "Damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu." Oleh sebab itu, mari kita tekun berdoa karena Tuhan akan memakai saya dan saudara. Karena di tangan ibu bapak saudaraku ada kunci surga, kunci kebahagiaan di dalam Yesus itu. Lalu yang kedua, ibu bapak saudaraku, mari kita berbenah terus menerus. Ibu bapak saudaraku, ayat-ayat di bawahnya ibu bapak, Petrus berdiri dan melihat bahwa yang berkumpul, yang melihat Tuhan Yesus khususnya murid-murid itu hanya 11, di mana minus Yudas. Lalu Petrus melihat bahwa ini tidak baik, harus dibenahi. Oleh sebab itu mari kita akan pilih pengganti Yudas. Lalu ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semua yang hadir menyetujuinya. Lalu disodorkan 2 orang ibu bapak saudaraku, dan ketika mereka membuang undi, yang terpilih adalah Matius. Perhatikan ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah Matius, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Berbenah ibu bapak saudaraku adalah kunci kedua, supaya ibu bapak saya dan saudara maksimal di dalam mempersiapkan diri. Maknanya adalah apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita buang.
Ketakutan kita buang, kekhawatiran kita buang, karena itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa dan itu tidak dikehendaki di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada rasa takut. Karena apa? Tuhan mengajar kepada ibu bapak saya dan saudara bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus, bukan roh ketakutan, tetapi roh damai sejahtera. Oleh sebab itu ibu bapak saudaraku, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita buang, kita singkirkan, kita pangkas, kita buang, kita hilangkan dari hidup ibu bapak saya dan saudara. Ibu bapak saya dan saudara, terkari kembali kepada ayat yang ke-14. Yang menarik di sana adalah, saya ulang, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang menarik ibu bapak saudaraku, yang berkumpul untuk berdoa bersama itu ibu bapak saudaraku, banyak perempuan, lalu ada Maria ibu Yesus. Di sini dicatat kehadiran Maria yang terakhir di dalam perjanjian baru. Setelah itu tidak lagi disebut. Maknanya adalah bahwa sama seperti Maria, ibu bapak saya dan saudara menjadi saksi Kristus. Di dalam dunia ini temporal, ada waktunya, cepat atau lambat waktu itu akan habis. Kita pulang ke rumah di surga. Oleh sebab itu selama di dunia, mari kita maksimalkan pengabdian kita kepada Kristus dengan menjadi saksi yang diberkati. Lalu berikutnya adalah di sana disebutkan ibu bapak saudaraku dan dengan saudara-saudara Yesus. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat ke-5, Yohanes mencatat bahwa saudara-saudara Yesus pun mereka tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi setelah kematiannya, kebangkitannya dan kenaikan ke surga, mereka percaya dan berhimpun bersama-sama. Maknanya adalah ibu bapak saudaraku, selama murid-murid punya antusias di dalam doa itu akan menarik banyak orang datang kepada mereka. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari Kamis kemarin dan mungkin juga Jumat dan Sabtu, ibu bapak saudaraku, yang namanya mall, yang namanya supermarket dipenuhi oleh pembeli yang mencari kebutuhan untuk lebaran, khususnya baju lebaran. Ibu bapak saudaraku, kemarin ada ribuan orang mengantri di depan mall dan di depan supermarket. Ibu bapak saudaraku, pertanyaannya untuk apa? Jawabnya sederhana, mereka belanja kebutuhan untuk lebaran. Bukan melawan kepada anjuran pemerintah, yakni melawan PSBB yang saya tekankan. Tetapi yang saya tekankan adalah antusiasme ketika mereka mencari baju lebaran itu. Biarlah itu juga menjadi antusiasme kita di dalam menjadi saksi. Bayangkan kalau kita punya antusiasme seperti itu, berapa banyak karya yang bisa kita capai bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari tekun berdoa, berbenah, dan ingat antusiasme untuk kita menjadi saksi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa baik yang mengajar kepada kami bahwa status kami adalah saksi Kristus. Panggilan yang luar biasa, karena hidup kami bukan hak tetapi anugerah. Oleh sebab itu hidup kami yang adalah anugerah dan karunia ini kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami bertekun di dalam doa, berbenah terus-menerus dan memiliki rasa antusiasme yang tinggi untuk melaksanakan tugas panggilan kami, sehingga melaluinya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang beriman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.